Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Salam sehat, Tuhan memberkati. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudaraku yang terkasih, renungan bagi kita pada hari ini sebagaimana tertulis di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Demikian pembacaan isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita minta paling utama dalam hidup kita kepada Tuhan? Apakah kita meminta rejeki? Apakah kita meminta panjang umur? Bisa saja. Atau mungkin apakah kita meminta kepintaran? Kita meminta harta? Kita meminta anak-anak yang baik, keturunan, saudara, dan semuanya? Bisa saja. Tapi Bapak Ibu Saudara, satu hal yang paling di atas itu semua, firman hari ini kembali harus menguatkan kita supaya jangan lupa bahwa kita harus meminta hikmat daripada Tuhan. Pentingnya hikmat dalam hidup ini sebagai orang percaya. Saudaraku, suatu ketika orang tua bekerja terus siang, hari, dan bahkan mengumpulkan banyak harta dengan satu tujuan, supaya ada diwariskan kepada anak-anaknya kelak ketika dia sudah meninggal dan anak-anaknya bisa diwarisi harta yang dikumpulkan. Sehingga ketika mengumpulkannya, si orang tua terbuai. Hanya terpaku terus mengumpulkan harta dan diforsir untuk itu terus. Kurang membimbing, kurang mendidik anak-anaknya untuk membangun relasi yang baik kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Apa yang terjadi? Benar, harta diwarisi kepada anak-anaknya. Banyak. Tetapi setelah orang tuanya meninggal, tak begitu lama, harta itu ludes, habis semuanya, dipoya-poyakan, dijual, dan bahkan bisa sampai berhutang anaknya. Bapak Ibu Saudara, penekanan yang mau saya katakan hanya satu. Yang terpenting dalam hidup ini adalah memiliki hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat adalah ketika kita sungguh-sungguh sadar untuk membangun relasi kita kepada Tuhan. Dan hikmat itu adalah kemampuan untuk mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Supaya tidak kompromi bahwa ini bisa saja baik. Padahal sama sekali itu adalah suatu kejahatan. Hikmat sangat dibutuhkan, dan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Melalui firman-Nya kita memahami mana yang baik dan mana yang tidak baik. Pada firman hari ini Raja Salomo meminta kepada Tuhan, paling utama adalah, Tuhan, berikan aku satu pertimbangan pemahaman yang baik untuk menghadapi umat-Mu yang besar ini. Yang dia minta adalah hikmat. Dia tidak meminta harta,
Apakah itu tidak penting bagi dia? Penting. Apakah tidak penting bagi dia senjata untuk berperang atau mungkin untuk mengarahkan bangsa Israel? Penting. Atau hal-hal duniawi yang bisa mendukung dia sebagai raja dalam kesehariannya itu penting. Tapi Raja Salomo, dia meminta yang paling penting kepada Tuhan, yaitu hikmat untuk dirinya sendiri. Ini menjadi pembelajaran bagi kita, saudaraku yang terkasih, supaya jangan menjadi begitu diforsir, menjadi tidak kuat, tidak semangat dalam kehidupan kita karena kita belum punya harta banyak. Tapi kekuatan dan semangat kita ketika kita sadar bahwa bagaimanapun keadaan kita, kita tetap bersama dengan Tuhan. Kita menjalaninya dengan semangat di dalam Tuhan, dan kita tetap dalam koridor yang baik. Walau sedikit, tapi hasil jeripayah yang baik, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Itulah orang yang berhikmat. Untuk apa harta banyak? Untuk apa memiliki ini dan itu? Tetapi memakainya tidak takut akan Tuhan. Dan itu juga berasal dari tindakan-tindakan pemerasan dan lain sebagainya. Mana yang kita pilih? Hikmat atau nikmat? Nikmat pada akhirnya akan berlalu. Dan kita akan tinggalkan dunia ini, harta dan segala sesuatunya. Tetapi hikmat, takut akan Tuhan, membangun relasi yang baik dengan Tuhan, itulah kekuatan kita paling utama. Maka marilah kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Marilah kita terus membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Marilah kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Marilah kita terus mempertimbangkan segala sesuatu dalam kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ingat, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan sesuai dengan pikiran kita saja, bukan sesuai dengan mulut kita saja, bukan sesuai dengan keinginan daging kita saja. Tapi katakan salah jika itu salah, katakan itu tidak baik jika itu memang tidak baik. Maka saudaraku, mari jalani hari-hari kita di dalam hikmat yang daripada Tuhan. Dan marilah kita mengevaluasi hari-hari kita. Apakah kita memang orang yang malas, orang yang tidak mampu mempertimbangkan mana yang baik yang saya lakukan dalam sehari-hari dan mana yang tidak baik? Kita harus mampu karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan menguatkan saudaraku. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau menguatkan kami melalui kebenaran firman-Mu yang kudus itu. Hendaklah kami seperti Raja Salomo. Satu hal yang dia minta kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan pertimbangan yang baik, yaitu hikmat daripada Tuhan. Tuhan, kami juga harus demikian. Itulah yang terpenting. Itulah yang utama dalam hidup kami ini. Tak hanya sejauh harta, tak hanya sejauh keinginan duniawi, tak hanya sejauh kepintaran saja, tapi sungguh relasi kami yang baik kepada Tuhan, sehingga kami takut akan Tuhan, dan kami tahu mana yang baik dan mana yang benar. Kami tidak kompromi dengan apa yang tidak baik di dunia ini. Kami mampu katakan bahwa itu tidak baik. Kuatkan kami Tuhan, sertai kami dalam perjalanan hidup kami. Sertai jemaat-Mu yang sedang sakit, kuatkan Tuhan, pulihkan dan bisa bangkit kembali dan melaksanakan aktivitasnya. Ke dalam tangan Tuhan, kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami ini kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.